Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Made Pamela Megaresmi dari PG PAUD UNJ 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kurikulum 1964 atau kurikulum rencana pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada latar belakang lahirnya kurikulum 1964. Pada akhir era kekuasaan Presiden Soekarno terjadi perubahan kurikulum untuk menggantikan kurikulum yang lalu. Kurikulum tersebut bernama Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Isu yang berkembang pada Kurikulum Rencana Pendidikan 1964 adalah menghadirkan konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif, serta mewajibkan sekolah untuk membimbing anak didik agar mempunyai kemampuan problem solving yang baik. Kurikulum Rencana Pendidikan menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral, yang kemudian disebut sebagai Pancawardana. Pancawardana adalah sistem yang menekankan pada perkembangan yang harmonis dan serasi antara agama, moral, kecerdasan, rasa keharuan, keprigelan, dan jasmani yang sehat dan kuat. Kurikulum ini ditujukan kepada para petugas, kepala, dan guru sekolah dasar dan TK. Selanjutnya ada tujuan kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Tujuannya adalah untuk mendidik dan membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia. Sehingga sifat-sifat yang harus dikembangkan meliputi gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta, fantasi, keberanian berbicara, taat pada peraturan, disiplin, menghargai waktu, hidup hemat, sederhana, dan jujur. Selanjutnya ada prinsip umum kurikulum 1964. Pada saat itu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan dengan metode yang dinamakan metode gotong royong terpimpin. Hari Sabtu disebut sebagai Hari Krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa diberikan kebebasan untuk berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 bersifat separate subject curriculum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi atau Pancawardana. Kelompok pertama bernama kelompok pengembangan moral yang berisi mata pelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan agama atau budi pekerti. Kelompok kedua bernama kelompok perkembangan kecerdasan yang berisi mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan alamiah. Kelompok ketiga bernama pengembangan emosional atau artistik yang berisi mata pelajaran pendidikan kesenian. Kelompok 4 bernama kelompok pengembangan keprigelan yang berisi mata pelajaran pendidikan keprigelan atau keterampilan. Kelompok kelima bernama kelompok pengembangan jasmani yang berisi mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Selanjutnya adalah sistem penilaian pada kurikulum 1964. Kurikulum 1964 mengubah sistem penilaian pada kelas 1 dan 2
yang asalnya berupa angka dari 1 hingga 100 menjadi huruf, yaitu A, B, C, dan D. Untuk kelas 3 hingga kelas 6 tetap menggunakan skor dari angka 1 hingga 100. Yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan kurikulum 1964. Kelebihannya antara lain yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, menganggap setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan berguna dalam kehidupan siswa. Adapun kelemahannya yaitu belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, dan belum integratif terhadap pengembangan budaya dan pengembangan persatuan dan kesatuan nasional.